Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten yang berencana untuk membagikan dividen sebesar 308 per lembar saham. Dan saat ini secara pergerakan mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham ASII yang pada perdagangan hari Jumat turun 1% lebih ke harga 4.530. Tapi pada saat perdagangan hari Jumat bisa kita lihat ASII sempat menyentuh sekitar harga 4.380 atau di sekitar support 4.400 yang sebelumnya memang sempat beberapa kali menahan penurunan dari saham ASII. Dan saat ini juga sebenarnya 4.500 masih berupa support yang belum terlewati untuk saham ASII. Tapi untuk tren jangka menengah, ASII saat ini masih belum oke, masih bergerak downtrend. Jadi sebenarnya masih membentuk lower low, walaupun sempat beberapa kali berhasil rebound, tapi selalu tertahan di garis EMA 50 dan 150. Dan kemarin kalau pemberitaan dengan judul Bos ASII ungkap bakal bagi dividen sebesar 308 per lembar saham. Tapi ini baru rencana karena dividen final ini akan diusulkan pada RUPS tahunan pada bulan Mei tahun 2025 nanti. Dan rasio pembagian dividen sebesar 48%. Dan dari data broker summary, jika kita lihat untuk saham ASII, asing yang sebelumnya terus masuk akumulasi, 4 hari terakhir memang terpantau kembali keluar. Tapi di broker summary, penurunan 1% lebih ini tidak ada distribusi. Malah jika kita lihat top quad ini ada akumulasi. Tapi cara pergerakan memang saat ini IC masih belum oke. Tapi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, minggu depan masih bisa coba pantau di sekitar 4.500. Jika terpantau minggu depan IC masih kuat di atas 4.500 dan masih terbentuk candle hijau lumayan solid, masih bisa coba spekulatif buy. Tapi jadikan 4.700 sampai garis EMA 50 di sekitar 4.800 untuk target swing atau target trading jangka pendeknya. Karena ingat, walaupun bisa bertahan dari rebound, saat ini secara kondisi ISG masih belum aman. Jadi bisa saja walaupun bergerak naik, ini hanya technical rebound. Apalagi beberapa kali bisa kita lihat, IC juga sempat bertahan dari rebound, tapi selalu tertahan di garis EMA 50. Jadi lebih aman adalah pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman sudah dapat di bawah dan ternyata gagal melewati garis EMA 50 ini. Selanjutnya saya coba analisa saham AALI. AALI jika kita lihat, hari Jumat turun lumayan dalam 5% lebih ke 5.400. Padahal teman-teman lihat di sektor CPU lainnya, rata-rata hari Jumat kemarin masih bisa bertahan dari rebound. Tapi untuk saham AALI turun dengan candle merah yang lumayan solid. Dan bisa kita lihat ini juga ternyata gagal melewati garis EMA 50. Jadi sebelumnya juga bisa kita perhatikan AALI berhasil naik kembali di atas 5.600. Tapi mencoba break garis EMA 50 sampai 6.000, cara candle ini belum berhasil break dan kembali melemah. Dan saat ini jika kita lihat sudah mendekati support berikutnya di sekitar 5.200. Jadi saat ini memang 5.500 ini sebenarnya masih berupa daerah support. Tapi secara candle, karena candle merah lumayan solid. Plus jika kita perhatikan di broker summary, asing terpantau keluar setelah sebelumnya masuk, dan penurunan hari Jumat ini juga masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Sehingga potensi untuk lanjut turun minggu depan masih lumayan besar. Jadi masih ada potensi sana untuk masih lanjut turun menuju support berikutnya di sekitar 5.200. Sedangkan di bawahnya lagi ada support psikologis 5.000. Jadi untuk saham AALI kan secara teknikal saatnya masih belum oke. Cara tren juga masih membentuk lower low dengan candle merah lumayan solid. Sebaiknya jauhin dulu. Apabila mau entry saham CPO, lebih baik coba fokus ke saham CPO lain yang kemarin terpantau berhasil bangkit. Dan cara teknikal juga sebenarnya lebih oke dari saham AALI. Selanjutnya saya coba analisa saham auto. Auto secara pergerakan saat ini terpantau masih gagal naik di atas harga 2000. Jadi sebelumnya berhasil bertahan dari rebound dari 2000, mencoba mendekati garis EMA 50 yang saat ini sekitar 2100, auto gagal. Saat ini malah mencoba untuk menembus harga 2000. Dan jika kita lihat, support berikut yang kuat itu sebenarnya ada sekitar 1800. Ada satu support minor di sekitar 1880. Tapi karena candle merah lumayan solid untuk hari Jumatnya, tetap musa auto hati-hati apabila terkonfirmasi hari Senin ternyata gagal naik kembali di atas 2000. Karena memang saat ini masih menyentuh harga 2000 sehingga harga 2000 belum terkonfirmasi break. Tapi jika terpantau minggu depan mencoba untuk naik kembali di atas 2000 ternyata gagal,
maka potensi untuk lanjut turun masih lumayan besar. Dan jika kita sebelumnya sempat mencoba turun dari 2000, tapi secara candle harga 2000 belum terkonfirmasi break, berhasil bangkit lagi, berhasil naik. Tapi saat ini apabila terpantau candle hari Senin atau 1 minggu ke depan terkonfirmasi break 2000, secara teknikal masih ada potensi untuk melanjutkan low. Jadi dengan target penurunan terdekat di 1880. Dan untuk saham auto, jika kita perhatikan, menariknya memang asing masih masuk. Dan di broker summary, penurunan 2% lebih ini memang ada distribusi, tapi distribusinya tidak besar. Jadi untuk teman-teman yang ingin coba spekulatif buy, sebenarnya jika kita lihat ini 1945 sampai 1950 ini sebenarnya masih berupa support yang sebelumnya sempat menahan penurunan dari saham auto. Jika terpantau minggu depan auto berhasil naik kembali dari 1950, bisa coba spekulatif buy, tapi jadikan harga 2000 sampai 2000-3000 untuk 2030 untuk target swing jangka pendeknya. Tapi jika terpantau minggu depan masih lanjut turun, sebaiknya jangan entry dulu karena akan membentuk low. Selanjutnya saya coba analisa saham GJTL. GJTL juga jika kita lihat secara teknikal saat ini kembali downtrend dan malah sudah turun menembus support di sekitar 1080 yang sebelumnya bisa kita lihat beberapa kali menahan penurunan dari saham GJTL. Jadi GJTL sebelumnya mengetes 1080 bisa bertanda rebound, malah sempat berada di atas garis EMA 50-150. Tapi mencoba break 1200, GJTL ternyata gagal. 2 minggu terakhir bisa kita lihat kembali turun berada di bawah kedua garis EMA. Dan malah pada perdagangan hari Jumat terkonfirmasi 1080 sudah terkonfirmasi break. Saat ini GJTL mendekati support psikologisnya di harga 1000. Dan dari data broker summary bisa kita perhatikan penurunan 5% lebih ini asing terpantau 2 minggu terakhir masih terus keluar. Dan broker summary ini juga terpantau masih ada distribusi. Sehingga potensi untuk break harga 1000 minggu depan masih lumayan besar. Walaupun memang karena 1 minggu terakhir sudah turun dalam, ada potensi untuk technical rebound sementara. Tapi ingat apabila terpantau berhasil bertanda rebound dari harga 1000, tapi mencoba naik kembali di atas 1050 ternyata GJTL gagal, tetap hati-hati, potensi untuk masih melanjutkan low masih sangat besar. Jadi potensi untuk break 1000 dan lanjut turun menuju target terdekat di sekitar 900 sampai 930 masih lumayan besar untuk saham GJTL. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, technical analysis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.